Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatina dengan NIM 12022232200 dari SI 4605 akan menjelaskan mengenai data mining. Data mining sebagai multiple disiplin melibatkan berbagai macam ilmu seperti statistika, basis data, machine learning, dan kecerdasan buatan yaitu AI. Dengan ini, data mining menangani pertumbuhan data, heterogenitas data, dan pengambilan keputusan yang cepat. Data mining memungkinkan kita menganalisis dan menemukan pola data yang sangat kompleks menggunakan berbagai pendekatan dari berbagai macam ilmu. Data mining sebagai evolusi dari teknologi informasi. Data mining berkembang dari teknologi basis data dan AI. Basis data menyimpan dan mengelola data besar, sementara AI dan machine learning membantu menemukan pola tersembunyi. Hal ini membuatnya efisien dan cepat dalam pengambilan keputusan dengan analisis prediktif. Proses evolusi ini membuat data mining sangat penting dalam menangani data besar di era digital, terutama untuk bisnis yang memerlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi data mining berdasarkan metode dan algoritma. Yang pertama ada correlation. Correlation ini sendiri digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dalam dataset. Misalnya, apakah ada hubungan terkait durasi belajar siswa dan nilai ujian siswa. Jika tidak ada hubungan dari variabel tersebut, maka variabel tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Selanjutnya ada clustering. Clustering sendiri digunakan untuk mengelompokkan data-data berdasarkan kemiripan karakteristik satu sama lain. Contohnya yaitu mengelompokkan data atau foto berdasarkan pola visual yang memiliki kemiripan yang serupa. Selanjutnya ada regression. Regression digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel kontinu berdasarkan hubungan antara beberapa variabel input. Contohnya memprediksi waktu perjalanan berdasarkan jarak dan kecepatan kendaraan. Yang kedua, memprediksi konsumsi listrik berdasarkan musim dan suhu lingkungan. Selanjutnya ada classification. Berbeda dengan clustering, classification bertujuan mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya yaitu klasifikasi email sebagai spam maupun non-spam. Kemudian ada klasifikasi kredit bank sebagai risiko yang tinggi ataupun yang rendah. Selanjutnya yaitu time series analysis, digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren, pola musiman, atau anomali. Contohnya yaitu memantau dan memprediksi fluktuasi harga saham. Yang kedua, memprediksi penjualan harian di toko berdasarkan pola belanja musiman. Selanjutnya yaitu association. Association ini sendiri digunakan untuk menemukan aturan keterkaitan antara item yang sering muncul secara bersamaan dalam suatu dataset. Contohnya yaitu menganalisis film di platform streaming untuk menemukan film yang sering ditonton secara bersamaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersama dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya yaitu pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Data mining memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta, bukan hanya intuisi. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Dengan menganalisis data operasional, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dari proses kerja. Yang ketiga yaitu prediksi tren masa depan. Data mining memanfaatkan data historis untuk memprediksi tren masa depan seperti pola pembelian atau permintaan pasar. Yang keempat yaitu segmentasi pasar dan pelanggan. Dengan clustering, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kelima yaitu deteksi anomali dan fraud. Data mining dapat mendeteksi anomali atau pola yang tidak biasa dalam transaksi yang mungkin menunjukkan adanya penipuan. Selanjutnya yaitu penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, data mining digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan. Berdasarkan hasil analisis, platform e-commerce dapat merekomendasikan produk yang relevan kepada pelanggan. Manfaatnya yaitu meningkatkan penjualan dengan menyediakan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu bank menggunakan data mining untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan menilai risiko kredit nasabah berdasarkan riwayat keuangan. Manfaatnya yaitu mengurangi risiko penipuan dan membantu bank dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman kepada nasabah tertentu. Yang ketiga yaitu rumah sakit menggunakan data mining untuk memprediksi hasil kesehatan pasien berdasarkan riwayat medis mereka, serta untuk mengidentifikasi penyakit atau kondisi yang sering muncul secara bersamaan. Manfaatnya yaitu membantu dokter dalam memberikan diagnosa yang lebih akurat.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.